Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya baik-baik saja dan tetap penuh semangat ya di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat agar kita dimampukan untuk melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami percaya Tuhan selalu menyertai sebagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari yang lalu. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mengajari kami untuk dapat melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan ini, dan setiap yang kami kerjakan boleh berkenan kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 15 November 2023 tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Dalam bahasa Batak Heber 10 ayat 8. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ia Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion. Laus ido rodi saliling-lilingna. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia membawa kasih yang begitu besar kepada kita. Inilah warisan yang harus kita nikmati dan kita jalani di sepanjang kehidupan kita. Memelihara kasih persaudaraan, memberikan pertolongan, peduli kepada orang lain, sebagaimana Yesus Kristus telah melakukannya kepada kita. Dia selalu menolong orang yang lemah, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang tak berdaya. Itulah sebabnya hidup di dalam kasih menjadi peran dan tanggung jawab yang penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi selalu berlomba-lomba mendahulukan orang lain dan saling memberi hormat. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita mengingat pesan firman Tuhan yang terus disampaikan kepada kita, agar kita saling menghormati seorang dengan yang lain, menjaga kesucian, hidup di dalam kebenaran. Janganlah kiranya kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Marilah kita saudara untuk tetap meneladani apa yang telah diberikan Tuhan. Dia terus mengasihi kita. Dia terus menjadi penolong yang setia, sahabat yang sejati bagi kita yang lemah. Saudara-saudara, kasih-Nya selalu ada, tak pernah berubah. Dari dulu sampai hari ini, Dia tetap Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetaplah setia, hidup di dalam kasih dan kebenaran Allah. Jangan pernah berubah, sebagaimana Yesus tetap setia sampai selama-lamanya kepada kita. Saudara-saudara, saya tahu untuk hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kesetiaan tidaklah mudah. Tidak setia adalah natur manusia. Berbeda dengan Allah, Dia tetap setia. Seperti apapun kita, kasih-Nya tak pernah berubah.
Jika kita diizinkan bergumul karena kesalahan dan kebodohan kita, itu bukan berarti Tuhan menjauh dari kita. Tetapi Dia harus mengajar kita, memberikan peringatan kepada kita melalui pencobaan-pencobaan, melalui pergumulan-pergumulan. Dia mengizinkan kita hidup di dalam kesusahan agar kita bergantung kepadanya, agar kita menyadari bahwasanya hidup ini tidaklah berarti tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah menggantungkan hidupmu ke dalam pengasihan-Nya. Tetaplah percaya dan setia kepadanya, karena Dia adalah Allah yang setia. Jangan lagi mau disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran, oleh berbagai-bagai keinginan dunia. Oleh sebab itu, tetaplah fokus kepada Tuhan dan hiduplah bergantung hanya kepadanya, agar kita boleh mempertahankan dan terus hidup di dalam kasih karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Bukan oleh berbagai-bagai keinginan dunia, bukan oleh karena berbagai-bagai keinginan daging kita, tetapi oleh karena keinginan Allah. Marilah kita tetap setia kepadanya. Teruslah mempertahankan iman sampai hari Tuhan datang, sampai Maranatha tiba. Jangan pernah berubah, tetaplah setia sebagaimana Yesus Kristus adalah setia. Apa yang telah kita dengar, yang telah kita baca di dalam firman Tuhan, dan apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin iman kita, para pengurus-pengurus gereja kita, marilah kita meneladaninya dan hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita dimampukan dan tetap dimenangkan menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, karena Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh memberikan keyakinan kepada kami dan terus memberikan kekuatan dan pengharapan bahwasanya Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang baik, terus-menerus memberkati, melindungi dan menjaga kami. Tuhan, kami sering meninggalkan-Mu, kami sering melakukan segala keinginan yang menurut kami baik karena keinginan-keinginan daging kami. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini mengingatkan kami untuk tetap setia kepadamu, hidup di dalam kerendahan hati, penuh kasih karunia kepada banyak orang. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kehidupan kami, untuk tetap melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Janganlah kiranya kami hanya menjadi pendengar saja, tetapi kasih karunia, pertolongan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah semua kami lakukan di dalam takut akan Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan bagi saudara-saudara kami yang bergumul. Berikanlah kepada mereka jalan keluar, kekuatan dan semangat setiap waktu. Agar mereka tetap penuh harap dan penuh semangat di dalam menjalani kehidupan. Hari ini pun kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berikanlah kesembuhan. Berkatilah obat dan makanan mereka. Biarlah mereka tetap kuat beriman kepadamu dan percaya pertolongan Tuhan akan datang memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hari ini dan sampai selama-lamanya kasih setiamu akan selalu menyertai kami. Ya Allah, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang berjuang di dalam rumah tangga, yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami tahu semuanya akan datang daripada-Mu, dan itulah yang terbaik kepada kami. Dan biarlah apa yang diharapkan, yang didoa-doakan, Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.